Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu secara virtual melalui video ini. Teman-teman, mari kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kenikmatan yang Allah kasih ke kehidupan kita. Shalawat juga salam, mari kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah sampai lagi kepada kita yang bersolawat, yang mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua, gimana nih keadaannya? Semoga teman-teman selalu dibersamai oleh Allah dimanapun teman-teman berada. Semoga kita bisa untuk selalu bersyukur, mensyukuri keadaan kita pada hari ini, meskipun ada yang mungkin ngerasa sedih, ada yang lagi gembira gitu ya, ada yang lagi nangis gitu. Tapi nggak apa-apa, yang harus kita lakukan adalah kita bersyukur, kita menyadari bahwa apa yang kita dapatkan hari ini itu adalah anugerah dari Allah. Allah punya maksud atau punya makna tersendiri untuk menghendaki kita mengalami itu. Teman-teman semua, pernah nggak sih teman-teman ngerasa sedih sampai nangis bombay gitu ya? Atau istilahnya kayak hampir untuk ngerasa putus asa, gak mau berusaha lagi. Pasti di antara kita semua pernah ngerasain itu. Setuju? Pasti kita semua pernah ngerasain itu. Biasanya kalau kita sedih, apa yang kita lakuin? Coba kalau teman-teman, apa sih yang biasa teman-teman lakuin ketika sedih? Apakah cerita ke teman, atau cerita ke orang tua, cerita ke pacar maybe, atau mendem sendiri karena aku bisa handle ini? Atau ada juga yang cerita ke Allah. Teman-teman semuanya, di video kali ini ayo kita diskusi, ayo kita ngobrol bareng tentang ngobrol makin asik sama Allah. Teman-teman semua, seperti yang udah di-mention barusan ya, ketika kita ngerasa sedih, bisa jadi sedih itu kode dari Allah. Bahwa Allah itu pengen ngobrol sama kita. Kalau dalam bahasa kitanya nih, kayak, ayo dong kita ngobrol. Hambaku, ayo kita ngobrol. Coba deh kamu ceritain, kenapa kok kamu bisa nangis? Kenapa kok kamu bisa sedih? Gitu. Allah tuh pengen gitu, kita itu ceritanya ke Allah, kita tuh mintanya ke Allah, ceritain sedihnya kenapa, atau mungkin kalau lagi gembiranya kenapa, itu hanya ke Allah. Kalau dalam bahasa religiusnya, ngobrol di sini maksudnya adalah berdoa gitu ya. Kita berdoa ke Allah, kita coba untuk ngobrol ke Allah tentang apa yang kita alami. Kata Allah di Quran surah Ghafir ayat 60, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Kalau dalam bahasa kitanya, sini hambaku, coba ngobrol sama aku, kamu mau apa? Nanti aku kabulkan ya. Gitu. Allah itu suka banget sama hambanya, Allah itu suka banget sama kita ketika kita dikit-dikit, ya Allah, dikit-dikit, ya Rabb, dikit-dikit, ya Ilahi. Allah tuh suka banget sama hambanya yang seperti itu. Tapi ketika kita nggak dikit-dikit ya Allah, nggak dikit-dikit ya Rob, itu kita sombong banget gitu ya. Seakan-akan ya kita bisalah tanpa berdoa ke Allah, kita bisalah tanpa minta ke Allah gitu. Padahal Allah tuh suka banget dimintain sama hambanya. Gitu ya teman-teman. Teman-teman sekalian, Allah itu selalu punya cara yang paling romantis untuk menyayangi hambanya. Allah itu selalu punya cara yang paling lembut untuk nasihatin hambanya. Allah itu selalu punya berbagai cara untuk ngasih tahu ke kita bahwa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada hamba-hambaku yang bertanya kepadamu, pada Nabi Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku apabila ia memohon kepadaku.
Jadi sini hambaku, coba kamu pengen apa? Gini bilang ke aku, gak usah khawatir, aku akan selalu ada deket sama kamu. Dimanapun kita berada, kapanpun kita mau ngobrol sama Allah, itu bisa banget. Dan Allah ada di mana? Allah itu dekat. Gitu ya teman-teman semua. Nah, tadi ya, dimention sebelumnya bahwa Allah tuh selalu punya cara romantis untuk kasih tahu kasih sayangnya ke kita. Nah, makin romantis doa kita sama Allah, itu Allah makin seneng. Nah, gimana sih caranya gitu ya, biar ngobrol kita tuh tambah asik sama Allah, tambah romantis sama Allah. Itu bisa kita pelajari dari bagaimana Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Yang pertama, itu ketika kita ngobrol sama Allah, coba deh pakai suara yang lembut, suara yang halus gitu ya. Itu seperti di Quran surat Maryam ayat 3 bahwa innada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya itu menggunakan suara yang lembut. Ya, selanjutnya yang kedua itu menyadari kalau kita itu banyak dosa, kita itu tercela, kita itu hina di hadapan Allah. Kita bukan siapa-siapa. Seperti juga yang tercantum gitu ya di Quran surah Maryam ayat keempat, Nabi Zakaria itu bilang, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku sudah dipenuhi uban, gitu kan? Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Sebenarnya kan di sini Nabi Zakaria juga ya seperti ngobrol aja gitu ya, nggak yang harus berdoa baku banget kita pakai bahasa Arab gitu, enggak. Tapi di sini Nabi Zakaria bilang, ya Allah, aku udah tua, nanti siapa yang melanjutkan dakwahku? Gitu kan. Di sini kan konteksnya Nabi Zakaria meminta keturunan gitu. Dan Nabi Zakaria bilang, tapi aku nggak akan pernah ngerasa capek untuk berdoa sama Allah. Aku nggak pernah nyesal dengan berdoa kepada Allah. Gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya itu mengagungkan dan memuji Allah. Kayak tadi ya, ya Rob, ya Ilahi, yang lainnya gitu bisa ya pakai Asmaul Husna yang biasa kita baca setiap hari. Itu. Dan yang terakhir adalah yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita. Teman-teman semuanya, mungkin kita pernah ngerasa bahwa kok Allah nggak ngabulin doa aku sih? Kapan sih doa aku ini akan terkabul? Dan pasti teman-teman juga udah familiar bahwa apa yang menurut kita baik itu belum tentu menurut Allah itu baik. Apa yang menurut kita kurang baik udah pasti itu menurut Allah yang terbaik. Kadang Allah itu maksudnya Allah itu selalu menjawab doa-doa kita, tetapi kita yang nggak mampu untuk menafsirkan bahwa itu adalah jawaban dari doa-doa kita, itu adalah jawaban dari Allah. Tapi sekali lagi, Allah akan selalu punya cara yang paling romantis, cara yang paling lembut, dan banyak cara yang Allah punya untuk ngingetin ke kita bahwa Allah itu dekat, bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita. Itu dia teman-teman, gimana sih caranya biar ngobrol kita tambah asik sama Allah. Apalagi sekarang ya di hari-hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu juga salah satu tanda sayangnya Allah. Apa tandanya? Allah kasih nikmat ke kita, Allah kasih kesempatan ke kita adanya malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Coba, kurang sayang apalagi Allah sama kita? Allah selalu setia nungguin kita untuk ngobrol. Allah selalu dekat sama kita, nunggu mana hambaku yang mau ngobrol sama aku. Allah turun ke langit dunia cari-cari kita, mana yang mau ngobrol. Gitu teman-teman. Terakhir, teman-teman pernah nggak cinta sama orang tapi bertepuk sebelah tangan? Gimana rasanya? Sakit ya? Nah ini kita didatengin sama pencipta kita seorang hamba yang hina, Allah rela turun ke langit dunia untuk cari-cari kita biar kita bisa ngobrol sama Allah. Jadi yakin mau nolak untuk ngobrol sama Allah? Yuk mulai sekarang kita ngobrol makin asik lagi sama Allah. Itu dia teman-teman, mungkin ya sedikit sharing ya yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Semoga ini bisa bermanfaat.
khususnya untuk saya dan umumnya kita semua. Dan teman-teman semua, coba deh sharing di kolom komentar seberapa sering atau udah seasik apa ngobrol teman-teman sama Allah. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.